Selesaikan sesuatu dengan sebaik-baiknya dengan musyawarah. Kenapa katanya? Itu penyebab nanti bisa su'ul khatimah. Menyakiti muslimin, orang-orang Islam, saudara kita. Itu secara umum tuh Pak. Bagaimana kalau menyakiti keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والقدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu majlis ilmu, dengan harapan dan keyakinan kita kepada Allah bahwa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Hadis Al-Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Qala ba'dhum الأسباب المقتضية لسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى 4. التهاون بالصلاة أي التكاسل عن فعلها، وشرب الخمر وأذى المسلمين وعقوق الوالدين ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin hadirat sekalian, kita masih dalam hadis yang berbicara tentang anjuran bagi kita untuk senantiasa berbuat baik, memperbanyak amal saleh, kemudian percaya dan yakin dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga percaya dan yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah kunci, itulah kuncinya, kunci untuk orang mendapatkan husnul khatimah. Dan dalam hadis ini dikatakan ada orang yang beribadah dari awal seperti ibadahnya penghuni surga, artinya ibadahnya luar biasa, lalu telah didahului dalam tulisan ketentuan Allah, orang itu meninggal dalam keadaan buruk, jelek, na'udzubillah min dzalik. Maka penting bagi kita bagaimana cara supaya insyaallah bisa mengakhiri hidup kita dengan baik. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu kata ulama. Ayatnya, perhatikan ayat ini gitu. Fa amma man a'ta wattaqa, siapa yang a'ta, memberi, artinya dia berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqa, bertakwa, melakukan amal-amal saleh. Itu makna bertakwa. Wa saddaqa bil husna, wa saddaqa, dan mempercayai, percaya
bil husna, dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, dengan ibadah, dengan amal solehnya, yakin dia, yakin aja udah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, maka akan nuyassir kami, maka akan kami mudahkan orang itu menuju kemudahan, menuju surga. Sampai di akhirnya orang ini insyaallah akan husnul khatimah. Jadi kuncinya keyakinan kita, akidah kita itu yakin dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena lanjutan kalimat setelahnya itu lawannya, sebaliknya. Apa kalimatnya? Selanjutnya apa? Wa amma man bakhila wastaghna. Dan siapa yang bakhil, lawan daripada a'ta tadi. Kalau a'ta memberi, berinfak. Jadi di antaranya kata ulama tafsir, kunci orang itu bisa husnul khatimah sedekah. Lawannya sebaliknya apa? Wa amma man bakhila wastaghna. Dan siapa yang bakhil, pelit, menahan hartanya, tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Banyak ya jalan Allah. Semua kebaikan-kebaikan itu namanya jalan Allah. Tapi kalau kemaksiatan namanya jalan setan. Sabilis syaitan. Kalau kita berinfak fi sabilillah, semua untuk kebaikan, menolong orang, membantu orang, memudahkan orang, meringankan orang, semuanya adalah bagian daripada fi sabilillah. Wa amma man bakhila wastaghna. Siapa yang bakhil, pelit, wastaghna, dan merasa kurang terus, wa kadzdzaba bil husna, dan ini lawannya wasaddaqa, dia mendustakan, tidak percaya, wa kadzdzaba bil husna, enggak percaya dengan kebaikan-kebaikan, enggak yakin sehingga enggak mau ngerjain ibadah gitu. Wa kadzdzaba bil husna, menganggap syariat itu, ibadah itu sesuatu yang tidak bisa membawa kebaikan buat dia di dunia dan akhirat. Apalagi sekarang ya, sampai ibadah itu menjadi tempat sarang penyakit katanya begitu. Betul enggak? Sehingga diturun larangan kemarin. Ya. Memang masjidnya enggak dilarang sekarang. Tapi itu edaran datang dibaca sama warga, sehingga kadang ada orang yang kemarin aja nggak sholat Jumat, ada di rumahnya, karena ada edaran dari pemerintah. Ini bagian daripada menghancurkan akidah, menganggap ibadah itu, amal soleh itu janji Allah, dia mau dustain itu. Hati-hati, ya. Itu orang yang berani membuat satu pernyataan itu, siapapun mereka, dia harus bertanggung jawab kalau ada orang yang tidak beribadah. Karena kan dengan kekuasaan, hati-hati, jangan menyalahgunakan kekuasaan, jangan semena-mena, jangan semau-maunya. Ya, urusan ibadah hati-hati, nggak boleh gampang-gampang larang, kan gitu. Ya, dikit-dikit tutup, dikit-dikit tutup, dikit-dikit libur, jangan, jalan terus. Ya. Ini bagian dari wasaddaqa bil husna. Orang yang percaya, yakin dengan janji Allah. Di situ obat, di situ akan hilang penyakit, di situ akan menjadi keberkahan. Oh banyak kalau disebutin. Silaturahim dan semua kebaikan-kebaikan kita dapat dengan kumpulnya umat Islam dalam berbagai macam acara. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka orang yang kedua ini, yang modelnya bakhil, kemudian tidak percaya dengan syariat, tidak percaya dengan perintah-perintah Allah, ragu dia. Fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan juga dia, tapi kami mudahkan dalam menuju kesusahan. Mananya apa? Kami mudahkan dia masuk ke dalam neraka. Kalau yang pertama, Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Kalau yang kedua, aku mudahkan juga, kata Allah.
Ke dalam mana? Masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini. Ya. Nah, lanjut kita baca dalam kitabnya. Qala ba'dhum al-asbab al-muqtadiyatu li su'il khatimah wal 'iyadzu billah ta'ala arba'atun. Berkata sebagian ulama, al-asbab, adapun penyebab-penyebab atau sebab-sebab yang menjadikan. Nah ini Pak, perhatiin nih. Sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu mendapatkan su'ul khatimah. Penyebab mati jelek, penyebab akhir yang buruk, penyebab su'ul khatimah, na'udzubillah. Nah, maka di sini kalimatnya wal a'yadzu billah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mendapatkan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Adapun sebab-sebab yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan su'ul khatimah, na'udzubillah, arba'atun. Ada 4 di antaranya ini. Yang pertama, at-tahawunu bis-shalah. Menganggap mudah, meremehkan perintah salat 5 waktu. Ya. Salat 5 waktu, hati-hati. Ya. Jangan kita mudah menunda-nundanya. Kalau ada saat itu kita bisa kerjain, berangkat, laksanakan, ambil air wudhu kita, sholat. Kenapa? Hati-hati kalau sudah terjangkit penyakit itu, na'udzubillah. Ya. Ini at-tahawun bis shalah, meremehkan sholat. Apa maknanya? At-takasul an fi'liha, bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat. Ayatnya langsung dari Allah. Fawailul lil musallin, maka celaka. Yang kedua, maka azab yang pedih. Yang ketiga, maka neraka wail. Itu arti wailun. Celaka, neraka bagi orang yang sholat. Ini sholat aja masuk neraka juga. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa yang masuk neraka padahal dia sholat juga? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholat dalam ayat ini ditafsirkan sama jumhurul mufassirin. Kebanyakan ahli tafsir mengartikan orang lalai sholat apa yang pertama? Menunda melaksanakannya dari waktu yang paling utama. Artinya mengakhirkan mengerjakan sholat. Tuh arti melalaikan sholat yang paling inti. Maka penting ya melakukan dan mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau bisa kita lakukan pada waktu yang baik, waktu yang afdal. Ya, gitu. Yang kedua, wa syurbul khamri. Orang yang sering bermabuk-mabukan, minum khamr, minum minuman keras, panajedah. Ya. Sekarang yang murah-murah, dia nggak punya duit, bensin campur Coca-Cola, mampus udah ini, ya. Mati, ya. Udah perutnya hancur, matinya su'ul khatimah udah. Nah, kira ragu-ragu lagi su'ul khatimah, na'udzubillah min. Dan berbagai macam jenis ini, narkoba, macam-macam, ya, na'udzubillah. Yang ketiga, sesuatu yang bisa menyebabkan orang su'ul khatimah. Hati-hati Pak. Adzal muslimin, yang orang remehin kan. Mudah menyakiti orang. Ya. Bagi kita orang yang tukang ngaji, bahasanya begitu, tukang ngaji. Kita perbaikin diri kita, ucapan kita, sikap kita. Jangan mudah menyakiti orang. Mau menang sendiri, sok galak, macam-macam dah. Gitu. Ya. Selesaikan sesuatu dengan sebaik-baiknya dengan musyawarah. Kenapa katanya? Itu penyebab nanti bisa su'ul khatimah. Menyakiti muslimin, orang-orang Islam, saudara kita. Itu secara umum tuh Pak. Bagaimana kalau menyakiti keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Divonis berapa tahun? Boleh apal udah.
Bagus berarti ngikuti perkembangannya. Vonis 4 tahun. Kesalahan yang dibuat-buat, hukum undang-undang yang dibikin-bikin, jadi seakan-akan salah padahal nggak ada kesalahannya, cuma gitu doang. Melebihi hukum kriminal, orang bunuh aja itu bisa cuma setahun 2 tahun. Ini 4 tahun. Jaksa namanya doang Islam, lihat ya, bener gak? Kalau lagi di share tuh, namanya doang cakep-cakep Muslim, tapi kagak ada yang benar-benar membela Islam. Ingat, menyakiti orang Muslim biasa aja, saudara kita, artinya bukan dari keturunan Rasulullah, itu bisa menyebabkan su'ul khatimah. Apalagi ini dengarnya, kalau bisa didengar sama yang vonisnya, hati-hati matinya ntar. Menyakiti keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, divonis 4 tahun. Ya Allah, berani banget nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini akan ditanya, apa yang kau lakukan terhadap keturunanku? Ada itu Pak, khusus banyak dalam satu kitab tentang kemuliaan keturunan Rasulullah SAW. Minimal kita jangan menyakitinya. Ini bukan nyakitin lagi ya, diketok lalu dan menuntut 4 tahun jadi. Ditanya ntar, apa yang kau lakukan waktu menjadi jaksa? Oh ini keturunanku, ada yang kau vonis padahal nggak ada kesalahannya. Kesalahannya nggak seberapa begitu dah. Hati-hati ntar, ya. Kalau Rasulullah bisa, kata Rasulullah kepada malaikat, malaikat jedodin aja nih orang nih udah, pendem aja udah. Diambil martil, tahu martil? Palu. Dibendel, tahu bendel? Dipukul mendem 35 meter. Kita jaksa tuh mendem 35 meter. Hati itu. Ya. Berapa sih gajinya jaksa? Berapa lama di penjabat? Hati-hati, ya. Ini sesuatu yang tidak boleh main-main kita. Kenapa? Menyebabkan orang su'ul khatimah. Jangankan menyakiti keturunan Rasulullah, muslimin aja, orang Islam biasa aja, tetangga kita Muslim, saudara kita Muslim, jangan kita mudah menyakiti. Jadi gimana kuncinya? Minta maaf, minta halal, selesaikan permasalahan. Insya Allah selesai, kita akan mendapatkan akhir yang baik, husnul khatimah. Ini. Yang keempat, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Gampang banget melawan orang tua, berani banget orang tua. Ya, uququl walidain, na'udzubillah min dzalik. Wa ruwiya, nah di sini kemudian ada cerita. Wa ruwiya anna rajulan jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sesungguhnya ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang laki ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna hahuna gulaman qad ihtadar." Lapor nih orang laki. Ada seseorang, ya Rasulullah, ada orang yang sedang sakaratul maut. Ihtadar, sedang akan didatangi malaikat maut. Lagi sekarat ya, sakaratul maut. Kata Nabi, "Qul la ilaha illallah." Ajarin dia supaya bisa ngucapin la ilaha illallah. Jadi kalau kita lihat orang mau mati, mau meninggal, udah ada tanda-tandanya mungkin gitu. Nah, kita disuruh talqin namanya, talqin. Ada talqin sebelum mati, ada talqin setelah mati. Talqin, maka artinya talqin itu menuntun. Laqana yulaqqinu talqinan, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Mentalqin apa? Menuntun. Mau mati dituntun. Saudara kita lagi sekarat, kata Nabi, ajarin dia la ilaha illallah. Habis mati tadi talqin lagi ya. Setelah selesai dikubur, diuruk, nah ada yang baca talqin kan? Kata orang laki ini,
kata yang lapor, fala yastati'u an yaqulaha. Dia enggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Lagi sekarat dibimbing la ilaha illallah, enggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Nauzubillah. Susah berat, nauzubillah. Nih katanya, qala alaysa kana yaquluha fi hayatihi. Kata Nabi, kok enggak bisa? Kan waktu di dunia dia bisa salat, asyhadu an la ilaha illallah. Dia bisa ngucapin kalimat syahadah, lagi biasa-biasa, lagi hidup. Dia ucapin itu kalimat. Kenapa waktu mati enggak bisa? Lalu Nabi nanya, fama mana'ahu minha 'inda mautihi. Apa yang mencegahnya bisa mengucapkan la ilaha? Apa yang mencegahnya mengucapkan la ilaha illallah ketika matinya? Fanahadha, maka Nabi penasaran. Nabi bangun, sahabat ngikut bangun. Hatta ata al-ghulam, mendatangi orang yang sedang sekaratul maut tadi itu. Nabi datang. Waqala ya ghulam qul la ilaha illallah. Kata Nabi langsung sekarang yang mau talqin. Wahai si fulan, qul la ilaha illallah. Faqala la astati an aqulaha. Aku tidak mampu mengucapkannya ya Rasulullah. Bisa ngomong yang itu, tapi enggak bisa ngucapin la ilallah. Diajak ngomong sama Nabi bisa jawab, tapi la ilaha illallah enggak bisa jawab, enggak bisa ngikutin, enggak bisa baca. Qala walima. Nabi tanya langsung, kenapa emang ente kok enggak bisa ucapkan la ilaha illallah? Dia tahu sadar di akhir hayatnya. Dia jawab, li'uquqi walidati, karena aku durhaka sama ibuku, walidah. Aku durhaka sama ibuku. Lalu kata Nabi, ahayyatun hiya, apakah dia masih hidup? Naam, iya masih ada ibu saya. Qala arsilu ilaiha faja'athu faqala laha. Nabi utus, kata Nabi, wahai para sahabat, panggil ibunya bawa kemari. Faja'athu faqala laha Rasulullah. Datang tuh ibu di hadapan Rasulullah SAW, juga di hadapan anaknya lagi sakaratul maut. Kata Nabi kepada ibunya, aibnuka huwa? Ini anak inti bukan? Ini anak ibu bukan? Dijawab. Qalat na'am, ya ini anak saya. Qala ara'aita an law anna naran ujjijat faqila laki in lam tashfa'i fihi qadafnahu fi hadhihi an-nar. Ibu, wahai ibu, kata Nabi, bagaimana seandainya api sudah saya siapkan, kayak api unggun gitu dah, gede banget buat bakar. Udah bergejolak tuh api, disiap. Kalau engkau illam tashfi'i qadhafnahu fi hadhihi an-nar. Kalau kau tidak memberikan pertolongan kepadanya. Tashfi' syafaat itu pertolongan. Meridainya, melepaskannya dengan ikhlas. Kalau kau tidak melepaskannya atau kau tidak meridainya, kau tidak membantunya, memberikan syafaat kepadanya, qadhafnahu finnar, akan aku masukkan ke dalam api aja. Mendingan saya bakar aja udah. Ini gertak doang Nabi. Maka kata ibunya, faqalat idan kuntu ashfa. Qala, kalau begitu ya Rasulullah, saya maafkan dia, saya kasih pertolongan dia, saya redha dengan dia. Fashhadillaha wa syahadina bi annaki qad radit. Faqalat qad radit. Kalau begitu kata Rasulullah, kalau begitu ucapkan dengan mulutmu dan lisanmu supaya disaksikan sama kita orang semua nih bahwasanya qad raditi, kau telah redha. Maka kata ibunya, faqalat qad raditu an ibni. Ibunya ngomong, sungguh aku telah redha dengan anakku. Kalimat redha keluar dari mulut ibunya, lulus, beres sudah. Faqala, maka lalu kata Nabi kepada orang yang lagi sekarat tadi, ya ghulam qul la ilaha illallah. Sekarang wahai ghulam, wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Faqala,
La ilaha illallah. Bisa setelah mendapatkan ridha daripada orang tua. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha orang tua kita semua yang sudah meninggal, yang masih hidup, ya kita berbakti kepadanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir kejadian ini Nabi berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah menyelamatkannya dari neraka dengan ridha orang tuanya. Wa fil hadithi alamatu syaqawati jumudul ain ay qillatu dam'iha wa qasawatul qalbi wa hubbud dunya ay raghbah fiha wal inhimak 'alayha wa tulul umr wa tulul amal ay raja'ul iktsar min al iqamah fid dunya. Selanjutnya hadis, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda orang yang merugi, tanda-tanda orang yang nanti bisa matinya su'ul khatimah, na'udzubillah. Wa fil hadis alamatu syaqawah, di antara tanda-tanda atau alamat kerugian orang yang merugi apa? Yang pertama jumudul ain, kerasnya airnya, keras air matanya. Artinya susah, ay qillatu damnya, susah, sedih, susah merasakan kesedihan atas dosa-dosanya. Tambeng nih orang, nggak pernah ingat dosa-dosanya. Bukan harus nangis, nangis itu boleh aja. Ya, kalau mau nangis itu lagi berdua aja udah sama Allah. Jangan nangis di depan orang. Nangis, orang nangis, nangis juga. Ya, apalagi lagi zikir, bikin nangis, nangis juga. Ditanya sama temennya, ngapa lo nangis? Mau punya duit, besok mau jajan kayak apaan? Nangis. Ya. Yang terpenting perasaan dalam hati kita ini takut sama Allah, kemudian menyesal akan dosa-dosa. Itu kalau kita punya hati seperti itu, insya Allah nggak seperti ini. Ini orang yang jumudul ain, sedikit air matanya disebutin, diartikan gitu. Qillatu dama, sedikit air matanya, artinya susah, ya susah menyesali perbuatan salahnya. Ya, maka kita penting dalam tahajud kita, dalam kesendirian kita dengan Allah, kita lagi berzikir juga, lagi bertafakur, kapan aja kita ingat aja dosa-dosa kita. Ya, kadang-kadang kagak nangis, mewek-mewek doang ya. Atau apa saja dah, yang terpenting ada penyesalan dalam diri kita. Wa qasawatul qalbi, kerasnya hati. Hati yang keras. Susah banget dibilangin. Ya. Tahu kan kerasnya hati? Kerasnya hati manusia melebihi batu. Kalau batu masih bisa bolong, terkikis dikit. Bolong dia, bonglak dia. Tapi hati manusia kalau udah keras, na'udzubillah. Jangan bangga punya hati yang keras, na'udzubillah. Jangan bangga menjadi orang yang sombong. Bisa itu temannya itu. Orang yang hatinya keras, sombong. Ya makanya jangan. Nggak mau kalah. Kan mengalah bukan berarti apa? Kalah. Mengalah justru buat menang. Menang apa? Mendapat ridha Allah. Di dunia semuanya titel doang, titipan doang, kaya, ilmu, jabatan. Lalu jangan jadi sombong dengan itu semua. Ya. Ini menerima masukan ataupun saran dari siapa saja selama itu untuk kebaikan. Yang ketiga, tanda orang yang merugi, hubbud dunya, cinta dunia. Ini mau ngorban nih besok. Jangan pelit, yang punya duit. Ya, yang mampu 1 sapi silahkan. Yang mampu 5 silahkan. Yang mampu 3 silahkan. Yang tahu kantong kita siapa?
Ya kita sendiri. Ya. Yang tahu saldo tabungan kita siapa? Kita sendiri. Ya, nih. Besok mengorban. Jangan cinta dunia. Wah, duit saldo, ada gocap. Gue beliin sampi 25, tinggal jigo. Nih geleng-geleng lagi dia. Dibalikin, coba balik lagi itu duit yang 25. Gocap lagi masih duit gue katanya. Oh bodohnya. Ada rezeki keluarin. Syariat kurban setahun sekali. Ya. Silahkan berapa kemampuan kita. Yang mampu berapa silahkan. Ya. Watulul amal. Nah, yang keempat, ciri-ciri orang yang merugi. Na'udzubillah. Yang berpanjang angan-angan. Apa sih tulul amal? Tul panjang, amal angan-angan. Diartiin ay raja'ul iktsar minal iqamah fid dunya. Merasa hidup lama abadi, misalnya begitu. Merasa hidupnya ini masih lama gitu. Gue belum mati, besok aja kagak, gue nggak mati besok. Tabrak besok katanya. Hati. Jangan merasa gitu. Raja'ul iktsar tuh. Merasa hidup lama, masih panjang. Itu namanya tulul amal. Sehingga dengan merasa panjang angan, dengan merasa hidupnya lama, nggak bakal mati besok atau besokan lagi atau kapan dalam waktu dekat, orang ini akan menunda. Ini nyambung ke tadi, hubud dunia. Aku tahun besokan aja dah baru ngorban. Emang masih hidup tahun depan? Besok pagi kita nggak tahu, entarnya kita nggak tahu sore. Syariat kurban setahun sekali. Ya. Nih. Jadi artinya dilarang. Kenapa orang ini merugi? Dia berpanjang merasa dirinya hidup bakal lama, lalu menunda kebaikan. Entar ngaji, entar sholat jamaah, entar silaturahim, entar gue baru mau minta maaf. Lihatin tuh. Ini orang yang menunda-nunda menyelesaikan urusan keluarganya berarti merasa hidupnya lama. Kalau kita merasa hidup kita nggak tahu besok bakal mati, ya Allah, tar gue ke rumahnya dah. Nggak lihat siapa yang salah udah. Kata Nabi yang terbaik wa khairuhum alladzi yabda'u bis-salam. Ketika ada dua orang berseteru, bermasalah, punya sengketa, punya urusan, ayo jangan lihat tua mudanya. Nggak lihat siapa yang salah. Kan orang gitu sekarang. Dia dulu yang mudaan, gue kan tuaan, ngapain yang tua datang duluan? Begitu. Kuno begitu, udah nggak zaman lagi tuh, orang kagak ngaji begitu, udah. Ya. Apalagi? Dia kan yang salah, gue nggak ngapa-ngapa. Nah berarti kan dia masuk kesel juga tuh. Nabi nggak lihat itu. Disuruh siapa? Yang bagaimana? Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis-salam. Yang terbaik di antara keduanya siapa? Yang pertama kali mengucapkan salam, yang pertama kali datang ke rumahnya, yang pertama kali menegur, yang pertama kali mengucapin salam kalau ketemu di jalanan. 3 hari dikasih gitu Pak. 3 hari aja dah kalau mau selek, ya kan orang itu selek. Sama orang kagak suka. Wajar manusia, bukan malaikat kita. Pernah disakitin sehari 2 hari. 3 hari 3 malam batasnya. La yahjural muslima akhah fauqa 3 layal. Janganlah seorang muslim tidak menegur saudaranya melebihi 3 hari 3 malam. Kok sampai dikasih 3 hari malam? Wajar. Udah dikasih toleransi itu tadi. Sehari kita masih kesel mopet banget. 2 hari masih juga. Sampai 3 hari 3 malam. Hati-hati. Mentok dah tuh. Datang ke rumahnya udah bismillahirrahmanirrahim. Inilah pentingnya ngaji. Kita diingetin dengan hadis Nabi. Sehingga kita contohnya tadi, ciri-ciri orang merugi adalah tadi yang keras hatinya, berpanjang angan-angan. Maka orang yang lembut hatinya, diluaskan hatinya, dan merasa hidupnya belum tentu lama, nah itu ya, insya Allah akan melakukan kebaikan-kebaikan. Apa saja dia lakukan. Nah, ini mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini tinggal baca-baca doang nih, ciri-ciri lagi. Wa qala Dhunnun al-Misri. Kalau tadi ciri-ciri orang rugi. Kan supaya imbang. Wa alamatus sa'adah. Kata Dhunnun al-Misri, seorang sufi terkenal, Dhunnun al-Misri. Beliau punya anak perempuan, makamnya luar biasa katanya. Ada satu kisah di kitab Nawadir itu. Ya, waktu beliau kadang di perahu nangkap ikan, dapat mulu banyak. Nangkapnya berdua anaknya. Dhunnun merasa karena dengan kesolehannya Allah kasih berlimpah itu. Merasa gitu tuh Pak, ditegur sama Allah. Anaknya meninggal yang perempuan, solehah. Setelah anaknya meninggal ini, dapat ikannya nggak kayak gitu lagi. Ditegur. Jangan merasa sehingga dari situ beliau membersihkan dirinya, hatinya menjadi tokoh sufi terkenal. Awalnya begitu. Ya. Artinya punya anak makamnya lebih tinggi itu ya. Jadi Allah memberikan sebelumnya itu banyak ikan yang berlimpah ketika nangkep, bukan mancing, bukan. Nangkep itu karena kesolehan anak perempuannya. Begitu anaknya yang perempuan meninggal, maka nggak seperti itu dapatnya lagi. Nah. Kata Dhunnun al-Misri, alamatus sa'adah. Adapun ciri-ciri tanda-tanda kebaikan, orang baik, orang beruntung, sa'adah. Yang pertama, hubbus salihin waddunu minhum. Cinta sama orang-orang soleh. Nah, orang soleh bukan guru doang, bukan ustadz doang nih, saudara gitu semua orang soleh semua. Ya, cinta sama orang soleh, apalagi sama gurunya gitu maksudnya. Sama orang soleh itu semua ahli ibadah maknanya. Orang yang baik, kita cinta sama mereka semua. Apalagi kepada orang-orang yang melebihinya. Berbahagialah kita insyaallah sampai meninggal kita masih cinta sama orang-orang soleh. Itu kata Dhunnun al-Misri. Ciri orang baik, orang beruntung, husnul khatimah, hubbus salihin, cinta sama orang soleh, waddunu minhum, dan mendekat. Ini kan nyambung ke tadi itu ke jaksa. Orang soleh keturunan Rasulullah dimusuhin. Gimana mau dapat husnul khatimah? Ya. Yang kedua, wa tilawatul Quran. Orang yang suka, doyan membaca Al-Quran. Ya. Bukan jarang-jarang. Disuruhnya dalam hadis Al-Quran itu makanan gitu Pak. Makanan kesukaan. Jadikan ma'dabatullah. Al-Quran itu makanan kesukaan. Ya, untuk batin kita. Insyaallah ya. Kita lihat Al-Quran kita lagi. Jadi bukan Ramadan doang kita baca. Nih, habis ngaji pulang selembar. Nggak banyak tapi tiap hari baca. Berapa? Kapan kayak waktunya? Nah, itu ya. Ada keterkaitan hati kita sama Al-Quran. Jangan masa bodoh. Oh, gua udah ngaji ya, cakep. Ngamalin di rumah, sholat sunnah, sedekah, baca Quran, zikir yang lain-lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wasahrul laili. Orang yang bahagia, orang beruntung nanti itu diantaranya apa? Yang suka begadang malam. Nah, didengar yang bisa nonton bola semalam, tuh dia gue katanya. Begadang malam, Paul nonton bola. Ini maknanya tahajud, ibadah, ngaji, baca kitab, baca Quran, zikir, menghidupkan malam. Itu yang insya Allah ciri-ciri orang baik, meninggal husnul khatimah. Terakhir, jadi ada yang bukan 4 sini lebih ya. Mujalasatul ulama. Tuh. Oh, tadi kan orang soleh umum, makanya disebut orang soleh umum. Lebih khusus lagi mujalasatul ulama. Duduk bersama ulama sama guru-guru kita. Wariqatul qalbi, melembutkan hati. Nah, ini tempat melembutin hati di sini nih. Jadi orang kalau masih mau ngaji, kayak apa kerasnya hati orang, ngaji dah, enggak apa-apa. Yarin ente hati keras, ngaji dulu. Nanti lama-lama tadi bisa hilang, lembut hilang, nyesel dia. Dinyesel sendiri dah pokoknya.
Tapi kalau udah keras hatinya, ngaji kagak, jauh sama ulama, ya Allah, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan tanda-tanda kebaikan orang yang beruntung dunia akhirat ini kita dapatkan, cinta sama orang soleh, membaca Al-Quran, kemudian kita hidupkan malam, menghidupkan malam, begadang malam, bukan begadang ya, menghidupkan malam, sholat malam, enggak mesti harus jam 2, jam 3, minimal setengah jam sebelum subuh kita bangun, lalu kita ke kamar mandi, bersuci, mau mandi, mau wudhu, silahkan, kita sholat 2 rakaat dapat, baru 2 rakaat selesai, azan subuh. Telah dikatakan kita menghidupkan malam, dan telah dikatakan kita mendapatkan pahala melakukan sholat tahajud. Dari biar kata cuma 2 rakaat doang, belum sempat doa, belum sempat zikir, dapat pahala. Jangan susah ketika mendengar tahajud, wah berat banget, jam 2 bangun, bukan jam 2, itu piala Eropa jam 2, setengah jam sebelum subuh. Ya, ini ulama salafus saleh, khususnya ulama Hadramut, nyampe ini begitu itu. Jadi jangan susah. Wah berat banget. Inti sebelum berangkat, kita belum berangkat kemari, belum berangkat pengajian. Ya, kalau mau berangkat juga apa awalan kita sholat di sini terserah. Pokoknya ada yang kita kerjain minimal 2 rakaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah.